Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mahardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 akan menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus COVID-19 hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, yaitu orang dalam risiko atau DR. Jumlah kumulatif kasus yang kemarin 3.126 orang. Untuk hari ini bertambah 7 orang, sehingga jumlah kumulatif kasus sampai hari ini orang dalam risiko 3.133 orang. Untuk kasus orang tanpa gejala atau OTG, jumlah kumulatif kasus yang kemarin 365 orang. Untuk hari ini bertambah 8 orang, sehingga total jumlah kumulatif kasus orang tanpa gejala 373 orang. Yang hari ini selesai pemantauannya belum ada. Kumulatif selesai pemantauan 14 hari 310 orang. Yang melakukan isolasi mandiri di rumah 63 orang. Untuk kasus orang dalam pemantauan atau DP, jumlah kumulatif kasus kemarin 223 orang. Untuk penambahan kasus hari ini kosong. Jumlah kumulatif sampai hari ini orang dalam pemantauan 223 orang. Hari ini belum selesai pemantauannya, belum ada, kosong, sehingga kumulatif selesai pemantauan 217 orang, yang meninggal dunia 2 orang, yang melakukan isolasi mandiri 3 orang, yang melakukan di rumah sakit rujukan COVID 1 orang. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, jumlah kumulatif kasus yang kemarin 14 orang, kasus hari ini kosong, pindah kasus ada 1, sehingga total kumulatif kasus sampai hari ini pasien dalam pengawasan 13 orang. Untuk pasien dalam pengawasan yang selesai pengawasan hari ini kosong, sehingga kumulatif selesai pengawasan 8 orang. Yang meninggal dunia jumlah kumulatifnya 3. Yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan COVID 2 orang, sehingga 1 orang itu pindah kasus kepada kasus konfirmasi. Untuk yang kasus konfirmasi, jumlah kumulatif kasus kemarin 35 orang, hari ini bertambah 1 orang, sehingga total kumulatif kasus konfirmasi 36 orang. Yang dinyatakan sembuh, ya. Untuk kasus konfirmasi kosong hari ini, hingga total kumulatif yang sembuh 24 orang. Yang meninggal hari ini kosong, kumulatif meninggal dunia untuk kasus konfirmasi 2 orang. Dari kasus konfirmasi tersebut yang melakukan isolasi mandiri 6 orang, yang di rumah sakit rujukan COVID 4 orang. Berikut kita sampaikan juga penjelasan kasus konfirmasi 1, penambahan, yaitu ini merupakan pindahan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP, itu seorang perempuan berusia 52 tahun dari Kelurahan Blitar, ya, yang tanggal MRS tanggal 18, ya. Terus tanggal 25 Juli kemarin hasil RT-PCR-nya dinyatakan positif. Beliau ini merupakan memiliki riwayat perjalanan dari Banjarmasin. Itu informasi yang berkaitan dengan penambahan kasus konfirmasi. Untuk yang melakukan isolasi mandiri 6 sampai 4 di rumah sakit rujukan sampai saat ini masih menunggu hasil RT-PCR-nya. Untuk yang kasus informasi yang lainnya, kalau PDP tidak ada informasi baru, semua menunggu hasil RT-PCR.
Kasus CDP pun juga begitu, ada 4 orang yang masih menunggu hasil RT-PCR-nya. Untuk yang OTG, ada informasi kasus baru, yaitu hasil tracing dan testing pada tanggal 25 Juli didapatkan 8 orang dari Kelurahan Kebanjen Kidul. Ini merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar, ya, yang sudah dilakukan pengambilan spesimen kemarin, ya, yang saat ini sudah melakukan isolasi mandiri di rumah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan informasi terbaru berkaitan dengan update perkembangan kasus COVID di Kota Blitar itu. Ya, Pak Didi, kalau kita rewind ke belakang ini sepertinya kebanyakan yang namanya yang terkonfirmasi ini kebanyakan dari habis perjalanan gitu ya Pak Didi ya di Kota Blitar. Kebanyakan seperti itukah atau bagaimana? Ya, ya sih. Kalau dari tren yang kasus konfirmasi ya, kasus konfirmasi ini bukan karena riwayat perjalanan jauh sebenarnya, banyak mayoritasnya ya. Ya di komunitas sendiri, di di kabupaten atau kota semua sudah. Jadi tidak, ya selama ini kan saat ini dimanapun ya, berada dimanapun itu sudah punya riwayat risiko ya, risiko dalam arti tertular ya dari manapun saat ini seperti begitu Pak. Iya, jadi tidak semuanya perjalanan ya Pak Didi ya. Nah, ini kebetulan perjalanan dari daerah mana, kan saat ini kan semuanya sudah virus ini kan sudah menyebar di mana-mana. Iya betul. Jadi tidak harus mana harus dulu gitu enggak. Iya. Pak Didi ini saya mungkin mau bertanya untuk ada ini yang teman ini yang perjalanan dari Palembang, terus akhirnya dia sudah ada surat-suratnya dalam artian sehat dari COVID-19, tapi beliau ini untuk pulang ke rumah ini masih takut gitu loh Pak Didi. Terus akhirnya dia ada di hotel. Terus apa yang bisa kita lakukan Pak Didi tentang ini yang setelah sebenarnya sudah ada suratnya tapi dia takut gitu. Gimana, apa yang kita lakukan Pak Didi? Ya, artinya dalam artian bahwa sepanjang protokol kesehatan itu dilakukan ya. Yang penting ini hasil penunjuk bahwa hasil hasil baik rapid atau swabnya ya negatif misalnya seperti itu ya, tapi kan tetap protokol kesehatan tetap dilakukan Mbak. Betul ya. Jadi istilahnya sepanjang ini bahwa kita yakin bahwa ini kita bisa lakukan dalam arti tanda kutip yang bisa melaksanakan dengan baik semuanya ya, bukan dia sendiri aja, semua anggota keluarga juga melakukan protokol kesehatan, masker semuanya. Ya ini kan berbeda dengan yang dulu ini. Betul. Ya, ini saya pikir nggak ada masalah sebenarnya. Ya, terkecuali kalau sebenarnya itu bila seandainya positif, lah itu baru beda lagi. Kalau sudah dinyatakan negatif dan semua itu ya tetap juga melakukan protokol kesehatan. Kalau positif pun tanpa gejala kan banyak sekarang. Ya, jadi positif tanpa gejala ya sama aja perlakuannya. Betul. Protokol kesehatan juga. Ya itu saja, sama seperti itu. Kecuali kalau ada gejala kan beda lagi perlakuannya. Ya itu. Ya mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Pak Didi? Cukup, saya pikir itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Didi. Semoga diberikan kesehatan terus Pak Didi dan keluarga. Dan yang jelas tetap semangat. Kita menunggu. Ya, betul, sama-sama. Semoga COVID-19 ini bisa landai Pak secara betul. Ya, kita harap doakan semuanya bahwa dengan kebersamaan semuanya saya yakin kita bisa melawan corona gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Didi atas informasinya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Sobat Mahardika.